Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Jidan di sini mewakili dari kelompok 5 ingin mempresentasikan judul dari analisis pola coding error dengan metode data mining. Berikut ada 6 poin yang akan kita paparkan, yaitu yang pertama ada latar belakang, terus yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada metode, yang kelima ada problem solving, dan terakhir nanti ada kesimpulan, hasil dan kesimpulan. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang dalam proses pengembangan perangkat lunak, kesalahan dalam penulisan kode atau coding itu merupakan hal yang sering terjadi baik di kalangan pemula ataupun profesional. Kesalahan-kesalahan tersebut bisa dijumpai berupa kayak syntax yang error ataupun runtime error atau bahkan logika kita juga yang error, yang bisa berdampak pada kualitas, performa, dan keandalan dalam sebuah perangkat lunak. Jadi semakin kompleks sistem yang dikembangkan, semakin besar pula resiko kemungkinan munculnya pola kesalahan yang sulit dideteksi secara manual. Ya, itu adalah latar belakang dari materi kami. Next akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu poin rumusan masalah. Nama saya Muhammad Septi Bayu Sanjaya. Saya akan membahas poin nomor 2, yaitu rumusan masalah. Analisis pola coding error data mining. Rumusan masalah adalah untuk merumuskan masalah. Peneliti mengenai analisis pola coding error menggunakan data mining. Anda perlu mengidentifikasi masalah inti yang ingin diselesaikan. Contoh, rumusan masalah yang lebih spesifik, aspek identifikasi kesalahan. 1. Algoritma apa yang paling efektif untuk mengidentifikasi pola asosiasi antar jenis kesalahan coding tertentu, misalnya kesalahan sintaks, logika, atau runtime dan konteks kode. 2. Bagaimana mengklarifikasi tipe-tipe kesalahan coding yang dilakukan oleh programmer berdasarkan data historis atau repositor kode. 3. Bagaimana data mining dapat memprediksi kemungkinan terjadinya kesalahan coding. 4. Apakah ada korelasi antar tingkat pengalaman programmer dengan pola kesalahan coding yang mereka hasilkan menggunakan teknik analisis koherensi. Untuk selanjutnya, elemen kunci dalam menentukan rumusan masalah. Untuk menyusun rumusan masalah yang kuat, pastikan Anda perlu menyertakan objek penelitian, metode, dan tujuan. Untuk poin nomor 3 akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan analisis pola coding error dengan data mining. Ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis-jenis kesalahan coding yang sering terjadi. Yang kedua, menemukan pola atau tren dari data kesalahan untuk mengetahui penyebab terjadinya error. Yang ketiga, membantu mempercepat proses perbaikan dan peningkatan kualitas kode. Yang keempat, memberikan dasar pengetahuan untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan. Yang kelima, mendukung pengembangan sistem atau alat bantu yang lebih cerdas dalam mendeteksi error. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode analisis pola coding error dengan data mining. Yang pertama ada association rule mining. Metode ini digunakan untuk menemukan pola hubungan antara atribut-atribut dalam dataset error. Yang kedua ada decision tree. Metode ini digunakan untuk membangun model prediksi berdasarkan dataset error. Yang ketiga ada clustering. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan error yang serupa berdasarkan atribut-atribut tertentu. Yang keempat ada text mining. Metode ini digunakan untuk menganalisis text error dan menemukan pola-pola yang terkait. Terima kasih.
materi yang kelima yaitu penyelesaian masalah atau problem solving. Biasanya masalah ada terjadi pada kesalahan data. Biasanya penyebabnya itu ada data kosong atau tidak lengkap. Yang kedua, data ganda tidak seragam atau mengandung kesalahan. Dan solusinya yaitu bersihkan data dari duplikasi dan kesalahan. Yang kedua, lengkapi data yang hilang. Dan yang ketiga, samakan format dan satuan data. Lalu yang kedua, masalah pada algoritma. Masalah pada algoritma ini biasanya penyebabnya yaitu algoritma tidak sesuai dengan jenis data. Yang kedua, kesalahan awal dalam pembentukan algoritma. Dan yang ketiga adalah pengaturan parameter yang kurang tepat. Solusinya biasanya adalah evaluasi algoritma yang sesuai sehingga sesuai dengan hasil yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah lakukan debugging pada setiap kode. Lalu yang ketiga, atur parameter model dan tambahkan pembatas agar hasil seimbang. Lalu masalah yang ketiga biasanya yaitu masalah pada library atau versi sistem. Penyebabnya yaitu biasanya adalah perbedaan versi alat atau pustaka dan ketidaksesuaian antara sistem dan library. Dan solusinya yaitu adalah pertama, gunakan versi yang stabil dan seragam. Lalu yang kedua, catat versi alat yang digunakan. Dan yang ketiga adalah uji sebelum melakukan pembaruan. Masalah keempat yang sering ditemui oleh programmer yang keempat adalah masalah penulisan pada kode sintaks. Penyebabnya adalah penulisan variabel yang duplikat atau dalam satu function itu ada variabel yang namanya sama. Lalu yang kedua, tidak adanya titik koma. Dan yang ketiga, kesalahan dalam penulisan kata pada kode. Lalu solusinya, pertama, cek apakah variabel antara satu function tersebut sama atau tidak. Lalu yang kedua, teliti dalam menulis akhir titik koma. Dan yang keempat, teliti dalam penulisan sintaks. Oke, next, sesi analisis pola coding error. Yang pertama ada di kesalahan sintaks. Ini adalah jenis kesalahan yang paling sering ditemui, muncul akibat kesalahan ketik, penggunaan tanda baca yang salah, atau salah eja nama variabel dan fungsi. Yang kedua, kesalahan logika. Terjadi ketika program berjalan tetapi menghasilkan output yang salah karena ada kekeliruan dalam urusan angka, perhitungan, atau kondisi. Yang ketiga, kesalahan perintah dan penamaan. Beberapa kesalahan khusus yang muncul dari analisis adalah kesalahan dalam perintah seperti open data source atau kesalahan dalam penamaan file. Faktor penyebabnya, analisis sering menemukan bahwa kurangnya pemahaman dasar, kurang teliti, atau kurangnya minat dalam algoritma pemrograman dalam faktor penyebab terjadinya error. Oke, jadi kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa programmer harus meningkatkan ketelitian, pemahaman tentang aturan sintaks, dan kemampuan berpikir algoritma. Untuk mencegah error, penting untuk melakukan pengujian menyeluruh dan menggunakan alat bantu. Oke, sekian presentasi hari ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Hidup sekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.